Selamat pagi. Karena pengumpulan makin sedikit nih yang hadir di kelas. Absennya gimana? Mau saya buka sampai jam 8 atau mau dihitung manual sampai jam 6? Satu ya. Atau saya buka 5 menit yang disebut semua harus absen ya. Bentar ya. Iya, ini saya mau tutup lagi sampai jam 7.25 ya. 7.25 saya tutup sekarang. Silakan yang di kelas absen. Tapi jangan kasih tahu yang di kota absen. Yang baru masuk langsung absen di Six ya. Saya mau tutup 2 menit lagi. Mikrofonnya mana? Ini apa namanya? Kalian balik lagi ke default. USB audio. Ini perlu saya nyalain nggak suaranya? Nggak usah. Cek cek. Oh. Harus ada mukanya. Ya, yang di Zoom absennya dengan membuka kamera ya. Setidaknya di awal. Nanti akan di screenshot. Screenshotnya random aja. Waktunya jangan kasih tahu. Oke, sudah absen semua? Udah, yang di kelas sudah semua ya? Saya matiin. Nah. Saya belum share screen. Nah, kok dia gerak sendiri ya? Dibantu ya, Man. Ya, hari ini kita akan membahas soal reflection in action dan sedikit soal design research ya. Ada satu lagi sebenarnya expertise in architectural design, tapi ada tingkat 2-nya juga, belum pernah mengalami arsitektur ya, baru pertama kali ini mengalami arsitektur. Agak gimana kalau saya memberikan soal expertise in architectural design.
Iya, bareng sama kalian lagi direkam direkam di Zoom. Ada Cak Kahim di sini ya, Sep. Tingkat 2 ada Cak Kahim sedang mengumpulkan tanda tangan, jadi tolong dibantu ya yang tingkat 2. Minimal berapa tanda tangan? Masing-masing angkatan ada minimalnya ya. Tolong dibantu ya. Supaya demokrasi kita baik gitu ya. Demokrasi yang baik melahirkan pemimpin yang baik. Gitu kan? Gitu nggak? Itu kata siapa saya nggak tahu. Oke, ini masalah teknis. Jadi saya bukan mau strict soal absen ya. Biasanya sih enggak, tapi karena tiap kuliah ini kok sedikit gitu yang datang. Ya saya juga nggak enak ya. Maksudnya. Harus ditegaskan gitu ya supaya tidak jadi kebiasaan. Ya, reflection in action ini saya pernah bilang soal epistemologi ya. Epistemologi, ada yang masih ingat epistemologi? Epistemologi apa? Apa? Ilmu tentang pengetahuan kalau kata Cio. Bagaimana kita tahu apa yang kita tahu gitu ya. Eh, Nah, kalau di akademik, di kampus, di kuliah gitu, ya jelas karena ada proses belajar mengajar ya. Tapi kalau berpraktek, ada ilmu yang kita dapat nggak sih? Kalau kita berpraktek, ada. Bagaimana ilmu atau knowledge itu bisa di obtain atau acquired by practitioners gitu. Jangan arsitek lah, misalnya yang saya jadi sering jadiin contoh tukang kayu ya. Bukan maksudnya menyindir satu orang, tapi maksudnya tukang kayu gitu di Jepara misalnya. Di Jepara gitu kan dia ahli memahat. Dia kan nggak ada apa ya, apprenticeship gitu ya. Dia mungkin belajar by learning by doing istilahnya gitu. Apakah sama epistemologinya dengan yang diajarkan di kuliah? Epistemologi mungkin terlalu tinggi bahasanya ya. Bagaimana cara dia belajar itu kan kalau kita lihat sepintas kayaknya beda ya. Kalau di kelas kan ya saya memberikan materi, kalian nangkep atau enggak, terserah, ada knowledge transfer di situ. Tapi kalau saya magang nih di biro arsitek, ada nggak pembelajaran di situ gitu? Saya magang di IMAGE gitu. Ada nggak pembelajaran? Bagaimana sih proses mengabsorb knowledge di berpraktek gitu ya, ketika kita berpraktek. Nah itu maksudnya reflection in action di sini. Kenapa muncul istilah itu? Ada satu buku yang judulnya kurang lebih itu ya, Reflective Practitioners dari Donald Schoen. Kita masuk ke yang pertama dulu ya. Jadi bagian pertama reflection in action. Nah ada dua buku ini ya. Judul buku yang specifically tentang reflective practitioner itu dari Donald Schoen. Schoen apa Schoen, saya nggak tahu bacanya itu. Judulnya The Reflective Practitioner. Dia inspired by John Dewey. John Dewey itu nulis buku tentang how we think. Yang John Dewey lebih ke philosophical ya, nggak spesifik soal arsitektur atau profesi. Kalau Donald Schoen spesifik soal reflective practitioner. Jadi dia meminjam bukunya teori-teori dari John Dewey gitu, tentang cara kita berpikir. Nah, di buku itu sebenarnya keresahannya atau premisnya, kalau stand up ya, premisnya Donald Schoen itu di Amerika ketika itu tahun 80-an itu profesional itu kelas profesional itu meningkat gitu. Dan mereka merasa profesional itu ahli, jangan dengerin akademik deh gitu. Kami nggak perlu yang dari kampus-kampus gitu. Kami yang berpraktek ini juga punya knowledge tertentu yang judgement kami itu valuable, bahkan mungkin lebih tinggi derajatnya daripada yang dipelajari di kelas-kelas. Nah, dengan keresahan itu dia coba bikin, atau di bukunya juga dia sebutkan dengan reflective practitioner ini, dia itu beda dengan yang sebelumnya kita bahas juga, yang lebih pendekatan desainnya yang lebih scientific gitu ya. Lawannya the reflective practitioner itu
technical rationality, yang menganggap misalnya kita berpraktek itu tujuannya misalnya mendesain tugas yang baru apa, pemandian air panas. Nah itu tuh sudah ada scientific theory yang mendukung untuk kita mendesain itu. Kita tinggal pakai aja gitu. N-nya apa, kolam pemandian air panas yang nyaman misalnya gitu. Itu sudah ada semua, kita tinggal pakai, dan satunya cara terbaiknya itu sudah ada gitu. Nah, kalau yang technical rationality itu seperti itu gitu. Lebih kayak misalnya kita mendesain mesin tuh ya yang paling efisien tuh caranya pasti begitu, karena udah ada scientific teorinya di belakangnya, basic science di belakangnya. Nah, reflective practitioner ini lebih ke N-nya itu bisa didekati dengan berbagai sudut pandang gitu, berbagai framework gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi practice by which professionals become aware of their implicit knowledge based and learn from their experience. Nah, tujuannya nanti di belakang supaya apa namanya, kita sebagai yang bukan arsitek nih misalnya bisa mencoba menggali pengetahuan yang ada di dalam diri arsitek. Kita sebagai arsitek yang berpraktek bisa juga mencoba dalam berpraktek itu sambil merefleksikan apa sih knowledge yang sedang kita gali atau yang sedang kita dapatkan dari setiap proses desain kita gitu. Do I need to deliver this in English? Nggak ada di dalam Zoom, nggak ada. Nah, jadi tadi yang saya sebut technical rationality ya, di buku itu Donaldson ini mengkontras atau mendebat ya technical rationality yang sebelum tahun 80-an itu sangat apa ya, pemikiran yang dominan lah ya di kalangan profesionals, whereby problems are solvable through the rigorous application of science. Jadi misalnya kita kalau yang gampang misalnya mendesain mobil, nah itu kan ada ya pasti ada termodinamikanya, ada kinetiknya, ada apa namanya, desainnya pun orang disurvei dulu kira-kira untuk orang Indonesia ini yang mana yang paling bagus bentuk mobilnya misalnya gitu kan. Jadi semua jalan untuk mencapai desain yang optimal itu ada aplikasi sains yang rigorous gitu ya. Entah dengan social science-nya atau science natural science-nya, hard science-nya gitu ya. Nah, tapi Donald John karena dia juga background-nya arsitek, dia sadar bahwa kayaknya kalau di desain profession nggak seperti itu. Nggak ada yang satu cara yang paling benar gitu. Bahkan misalnya mendesain pemandian air panas, mungkin yang bisa pendekatan rigorous application of science-nya apa yang bisa dipakai? Ya mungkin material kolam renangnya supaya tidak itu kan pasti ada tesnya dan segala macam. Tapi kalau soal ambience yang diinginkan, Pak Apep bilang kemarin si kubikel untuk pemandian yang private-nya juga harus bisa dapat view. Nah itu kan ya setiap arsitek mungkin pendekatannya berbeda gitu ya, menjaga privacy tapi juga bisa melihat view keluar dan seperti apa gitu. Jadi mungkin bagi profesi yang desainer yang memang tujuannya itu optimasi ya mungkin ini technical rationality tepat gitu ya. Tapi bagi yang lebih fleksibel, apa ininya teori epistemologinya gitu ya. Nah, yang mendukung technical rationality itu Herbert Simon, Sciences of the Artificial. Nah, ada istilah problem setting. Tadi saya bilang, misalnya saya sebagai arsitek diberi kantor gitu kan. Nah, si arsitek itu langsung dia mencari problem setting. Maksudnya dia mendekati problem itu lewat pendekatan yang seperti apa gitu. Dan tiap arsitek itu bisa beda gitu, cara dia men-setting si problem itu. Nah, kalau yang tadi technical rationality itu sangat problem solving gitu. Dia menganggap ada satu cara yang pokoknya ini cara untuk men-solve problem itu. Nah, problem solving versus problem setting ini questioning the limitation of the technical rationality that seems to ignore
the importance of problem setting in problem solving activity. Munculnya istilah problem setting ini, Donald Schoen misalnya ya, dia untuk arsitek nih di studio misalnya, dia mengobservasi bagaimana students itu asistensi dengan pembimbingnya gitu. Dan dia lihat student-student ini untuk kasus yang sama kok ternyata beda-beda nih cara solving problem, padahal problemnya sama kan. Kalau pakai teori technical rationality tadi, harusnya pasti ada yang benar dong di antara student ini. Yang lain salah karena kan yang satunya itu di-back oleh scientific rigor kan. Tapi pembimbingnya tentu nggak menyalahkan kan, pasti oh ini boleh juga, ini oh boleh juga, ini lebih kreatif daripada yang lain misalnya gitu, atau oh saya nggak pikiran yang pendekatannya seperti ini misalnya gitu. Dan dari situ dia lihat kayaknya technical rationality nggak bisa menjelaskan bagaimana arsitek ya dalam mendesain gitu ya. Nah, from the perspective of technical rationality, professional practice is a process of problem solving. Problem solving yang udah ada cara yang optimal untuk solve it. Problems of choice or decision are solved through the selection from available means of the one best suited to the established ends. Udah ada one best suited for to established ends. Bahkan sebelum-sebelumnya kita bahas ya, ends-nya aja mungkin persepsinya arsitek beda-beda gitu untuk satu proyek gitu kan. Nanti mungkin di PTA atau tingkat 3290 mungkin ya sudah mulai ada stream. Jadi tornya itu kalian boleh milih minatnya kemana, minatnya ke teknologi bangunan, nanti mendekatinya dari sisi itu, minatnya ke sosial humaniora bisa lewat pendekatan housing and settlement misalnya gitu ya. Jadi nggak ada apa one best suited establish solve problems to establish ends. Handling problems as given. Ya tadi technical rationality itu ya handling problems as given, whereas the process of problem setting is neglected. Makanya mungkin kadang-kadang butuh orang engineer itu butuh desainer ya, entah dari seni rupa atau dari arsitektur gitu, karena mereka sulit, nggak terbiasa ya cara berpikirnya itu untuk coba didekati dari sisi lain gitu di permasalahan itu. Ya saya nggak sering juga sih ada riset bareng orang kimia gitu kan. Nah orang kimia itu dia tahu cara bikin material, tapi pas ngobrol-ngobrol itu kami nggak tahu ini mau dipakai kayak gimana Pak, bentuknya bubuk gitu tapi dipakai ke bangunannya atau dipakai di teknologinya seperti apa gitu, atau dia butuh orang engineering atau butuh arsitek gitu ya. Nah arsiteknya untuk punya apa namanya untuk bisa membantu itu kan perlu tahu sedikit tentang yang orang sains tadi atau kimia tadi pahami soal materialnya misalnya gitu. Jadi kalau technical rationality itu pendekatannya sangat saklek gitu ya. Nah, ini masih technical rationality, emphasizing problem solving, ignore problem setting. Nah, kalau problem setting itu proses by which we define the decision to be made, the ends to be achieved, with the means which may be chosen. Jadi si yang ditugaskan itu ya, kalau dalam hal studio, ya masing-masing mahasiswa itu yang mendefine. Makanya kemarin di kelompok saya kan sebentar saya asistensi, nggak tahu ada yang nggak ada waktu itu. Coba untuk tugas 2 di list dulu isu-isunya dari pemandian air panas itu, di list aja. Kan banyak disebut oleh Pak Apep, dari rektor bisa dibaca juga. Coba menurut kalian apa aja isu-isu yang penting, nanti dari situ silahkan dipilih. Nah juga nanti permasalahan dari site kan belum tahu tuh. Pas survei ke site besok hari Kamis, sebelum survei dibikin apa saja yang mau dilihat dari site-nya, supaya nggak langsung di site gitu baru mikir mau ngapain gitu ya. Nah itu nanti bisa beda-beda juga kan. Oh, saya mau fokus ke yang mana gitu. Walaupun ada goals-nya katanya apa tujuan tugasnya apa? Mendesain pemandian air panas yang apa? Terintegrasi dengan alam ya, biofilik gitu, biofilik design. Nah itu bisa dipahami berbeda dari setiap mahasiswa.
Nah, saya masuk ke design research. Kenapa tiba-tiba loncat ke sini? Karena reflection in action itu sangat dekat dengan atau bisa dimasukkan ke dalam topik besar namanya architectural research atau design research. Kalau bisa dibagi ini ya, atau ini saya kutip dulu pendapat dari Lawson ya, di bukunya tahun 2005. Design is also a form of research. It offers an action-based method of advancing knowledge. Salma ngambil kuliah Pak Anson nggak semester lalu? Iya, kurang lebih ini slide-nya dari situ, kalau masih ingat sebagiannya. Nah, ada lagi yang bilang, masih Lawson juga, architects conduct research and comprehend their own ideas better through the actual practice of design. Jadi, kalau bagi researcher kan, arsitek kan berpraktek itu nggak ada pengetahuan baru yang muncul dari situ. Jadi dia bukan melakukan research. Tapi bagi Lawson, sebenarnya arsitek itu berpraktek karena proyeknya baru, mungkin pendekatannya baru, permasalahannya baru, mungkin ada pengetahuan baru di situ. Jadi sebenarnya dia juga research gitu dengan berpraktek itu. Nah, jadi through the actual practice of design rather than through abstract investigations. Kalau abstract investigation itu ya maksudnya kayak bikin mathematical model, diuji, dites, di eksperimen, di simulasi gitu ya. Nah, premisnya di apa namanya soal reflection in action dan design research ini, like many disciplines that depend on personal knowledge and where research and practice are intricately intertwined, architecture also encompasses an abstract intellectual universe beyond the design processes and concrete end products. Jadi semua yang disiplin yang depend on personal knowledge ya, ya yang melakukan itu yang punya pengetahuannya gitu ya. Itu research itu intertwine in practice-nya gitu. Nah, bagaimana cara kita mengungkapnya supaya dia jadi pengetahuan yang bermanfaat? Bayangkan misalnya kalau nggak ada yang menulis tentang Le Corbusier atau Frank Lloyd Wright gitu ya. Kita kan tahu mereka dari karyanya tuh. Karyanya, tapi kalau nggak ada yang membahas karyanya, menuliskan, merefleksikan, kita nggak tahu apa sih, kenapa sih jadi begitu gitu. Kita cuma mengagumi bahwa itu indah. Atau Frank Gehry misalnya. Kenapa sih dia bisa bikin, kenapa dia sukanya yang bangunan yang bentuknya seperti itu atau Zaha Hadid gitu. Nah, itu perlu digali, mungkin terlepas dari pro kontranya, datangin gitu kan, kita wawancara, kita riset, kita gali pengetahuan yang ada di pikiran si arsiteknya gitu. Nah, itu jadi bermanfaat untuk generasi arsitek berikutnya kan. This indicates of a research process that begins prior to the existence of a problem in the architect's mind and continues to evolve with reflective knowledge. Nanti ada skema model skemanya ya, bagaimana arsitek itu pengetahuannya nambah gitu. Kalau dosen pengetahuannya nambah dengan melakukan research gitu ya, akademisi dengan research. Tapi kalau praktisi sebenarnya dengan dia berpraktek itu pengetahuannya nambah. Bagaimana sih cara kita menggalinya gitu ya. Nah, menurut Polanyi ada dua tipe pengetahuan ya. Ini juga saya pernah bilang di kelas, tacit knowledge and explicit. Bentar, ini kok beda. Nah, di sebelah kirinya itu dibedakan ya antara information and knowledge. Information itu collected in system size data yang ada di memory card-nya laptop, HP itu semua information. Yang ada di ChatGPT, ChatGPT kan punya apa namanya? Server gitu ya, yang ada di dalam situ tuh semua information aja. Yang kita baca kalau kita nggak nambah wisdom-nya juga information aja gitu ya. Jadi yang kita dapatkan kalau belum ya, kalau knowledge itu design with data, perception, and state of mind. Kalau sudah kita olah, kita persepsikan, nah itu jadi knowledge. Nah, itu ada bahasan sendiri lagi lah ya. Apa itu knowledge ya? Kapan kita itu disebut kita tahu? Gitu. Kalau saya sebut matahari, saya tahu bahwa besok matahari terbit dari timur. Apakah itu sebuah pengetahuan, sebuah knowledge? Kalau iya, seberapa yakin? Apa dasarnya bahwa
pengetahuan apa dasar pengetahuan kamu yang bahwa besok matahari terbit di timur. Nah, itu jadi bahasan sendiri kalau di epistemologi ya, tapi kita nggak bahas gitu. Mungkin di forum lain saja kalau memang tertarik. Nah, ada knowledge itu ada dua, eksplisit sama tacit ya. Eksplisit seperti yang ini explicit knowledge, dia bisa dikodify, bisa diajarkan secara sistematis gitu. Bisa ditulis di buku, diseminarkan gitu ya, ditulis jadi paper, explicit knowledge. Nah, ada tacit knowledge. Eh, Tacit knowledge termasuk misalnya J.K. Rowling bagus kan menulisnya. Nah, dia tuh punya tacit knowledge dalam menulis gitu. Yang mungkin ada yang bisa diajarkan, ada yang kita harus ngikut dia dulu supaya kita mungkin absorb sebagian ilmunya gitu. Atau ya tadi mendesain, ada yang orang arsitek yang setiap catatannya tuh bagus gitu. Kalau disuruh menjelaskan susah gitu, tapi kalau kita ikut mungkin lama-lama terpapar juga, jadi lama-lama bisa mengabsorb knowledge-nya, tacit knowledge. Kalau contohnya Pak Anson itu, Pak Anson ngasih contoh bakso cap haji katanya. Bakso cap haji, ada yang tahu bakso cap haji di Burangrang. Nah, kalau yang udah pernah makan, tahu rasa enaknya itu tacit knowledge. Kalau dijelaskan susah gitu. Saya bikin slide ini loh rasanya bakso cap haji misalnya gitu ya. Tapi kalau belum nyobain kan, ya pengetahuannya ya tadi beda gitu kan. Nah, itu tacit knowledge itu yang kita alami ya, yang experience. Ya, dalam hal ini kita berpraktek itu ada tacit knowledge-nya di situ. Nah, bagaimana dia jadi accumulated knowledge ya, terus-terusan apa menambah pengetahuan arsiteknya, noise. Nah, jadi arsitek pasti punya existing knowledge ya dari kuliah, dari misalnya dia magang gitu kan. Terus dengan reflektif praktis, misalnya dia berpraktek dengan reflektif gitu ya, eh, memikirkan apa yang dia kerjakan, gitu, terus dia tuliskan, itu dia bisa knowledge-nya evolve ya, evolve to be a new knowledge obtained from designing a practice. Kalau nggak ada reflektif praktisnya ya udah lupa aja. Proyek baru lagi, mulai lagi dari nol gitu. Proyek baru lagi, mulai lagi dari nol. Nah, most people I think don't do the reflective practice ya. Ya kayak kita lah, kita sehari-hari apakah kita memikirkan kenapa kita enggak juga kan, kita jalan ke kampus jalan aja. Kenapa kita kuliah enggak jalan aja lah. Nantilah tahu tahu manfaatnya nanti gitu. Mengerjakan tugas tapak misalnya. Kenapa sih saya harus mengerjakan mewarna-warnain ini? Gitu itu kalau nggak pakai reflektif, jadi pembelajarannya sedikit. Kenapa sih saya harus berhimpun gitu kan? Kalau nggak ada reflektif proses di situ ya lewat aja. Kalau ditanya apa sih manfaat himpunan? Nggak ada tuh, bikin sibuk aja gitu. Apa sih manfaat kuliah? Nggak ada. Yang penting lulus aja gitu. Nah itu nggak ada reflektif proses di situ. Sama kayak kalau kita berpraktek atau dalam studio, kalau nggak mengambil refleksinya, ya udah nanti dapat nilai itu. Pembelajarannya apa nilainya itu? Nggak ada tambahan knowledge di situ ya. Bahkan dari yang new knowledge itu direfleksikan lagi bisa jadi accumulated knowledge ya. Jadi tambahan untuk kita apa dasar untuk kita melakukan proyek baru misalnya gitu ya. Atau ini contoh apa bentuk lain dari skema yang tadi, loop map state of mind affecting and forming knowledge. Ya, ada state of mind, pengetahuan sebelumnya, prior knowledge dari arsiteknya, terus dia melakukan desain proses, dapat design brief, dapat information, dapat knowledge dari praktisnya gitu. Terus jadi forming a new knowledge ya, forming new knowledge. Bentuk artefaknya ya si desainnya itu ya, desain produknya. Architectural design produk. Nah, itu jadi state of mind lagi kalau direfleksikan, dia masuk ke state of mind-nya lagi, state of mind-nya berkembang. Ini yang di bawah berkembang, berkembang, berkembang. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang di Zoom, kalau ada pertanyaan silakan ya. Ada pertanyaan?
Nggak ada. Ya, kalau belum ada, kita lanjut ke reflective practice in design research. Nah, tadi kembali ke yang design research ya, atau architectural research. Ini saya lupa ngambil dari mana. Dibagi 3 design research itu. Research into, dari kanan ya, research for design. Jadi, saya melakukan riset untuk riset material nih, untuk membantu desain, misalnya gitu. Riset material kaca yang tahan panas, misalnya gitu ya. Masukkan cahaya matahari, tapi menahan panasnya. Nah, itu salah satu bentuk research for design. Whole process acts like end product. Kita memberikan, ya itu yang tadi contoh hard science-nya atau social science-nya, misalnya psikologi gitu kan. Arsiteknya nanya ke psikolog atau ke researcher, material atau suasana untuk yang membuat kafe itu nyaman seperti apa sih? Nah, itu distudi sama mereka. Nah, itu research for design. Research-nya tidak embedded di proses desainnya, tapi di luarnya untuk membantu keputusan-keputusan desain. Itu research for design. Ada lagi research through design. Artnya di kesampingan dulu ya. Research through design. Jadi proses desainnya itu menjadi riset juga gitu. Nah, si reflective practice itu masuknya di sini nanti, research through design. Meriset dengan cara mendesain gitu. Yang ketiga, research into design. Nah, research into design itu meriset karya desainnya ya, karya atau proses desainnya gitu. Yang jadi objeknya adalah karya atau proses desainnya. Kalau yang research through design, ya sedang mendesain itu menjadi bagian dari proses riset juga. Nah, tadi research for design, gathering the reference materials that culminate in the form of a product. Conducted before the design process starts ya. Jadi sebelum desain, ya banyak lah ya, sudah banyak paper-paper. Jadi kita sebelum mendesain itu ya baca nih, kalau pemandian air panas, apa sih riset-riset yang sudah dilakukan untuk membantu saya mengambil keputusan gitu kan. Misalnya, katanya Pak Apep harus pakai material kayu atau bambu atau yang dekat dengan alam. Nah, tapi kalau kayu dimakan rayap, nah gimana caranya supaya kayu nggak dimakan rayap? Itu udah ada risetnya tuh kan, misalnya. Jadi itu research for design. Misalnya yang kedua, analysis to inform how the design should ideally be. Nah, itu tadi analisis kafe yang nyaman buat kerja, tapi juga menggugah selera makan gitu kan. Jadi nggak hanya duduk nongkrong nggak beli makanan misalnya gitu ya. Nah, itu gimana? Nah, itu di riset dulu sama psikolog, misalnya dibantu sama psikolog. Atau yang sering juga neuroarchitecture gitu kan. Neuroarchitecture itu seperti apa sih bentuk desainnya, itu juga jadi research for design. Some amount of research for design is a requirement in all design work. If you are not doing any research for design, then you are not doing design. You are just making pictures or models. Ya, pasti selama studio ada, terutama yang kemarin ya, penghawaan, cahayaan, solar chimney. Nah, bagaimana sih Pak caranya masang solar chimney? Itu udah ada risetnya kan? Tinggal dipakai gitu. Jadi some amount of riset itu pasti dibutuhkan gitu sebelum melakukan desain, sekecil apapun gitu ya. Nggak mungkin langsung menggambar tanpa ada riset dulu sebelumnya. Research for design can be an end in itself to inform design work by others. This is how teams work on larger projects. Saya nggak tahu kalau di dunia industri sekarang kayak gimana ya. Mungkin bisa ada arsitek yang fokusnya hanya meriset gitu ya. Jadi arsitek riset, tapi di dalam tim besar itu. Tim projectnya ada khusus yang bagian riset. Ya hasilnya tim riset apa ya? Semua masukan untuk mendesain. Ya itu research for design. Tapi ada potensial errors-nya ya. Losing sight of the product ya. Karena kalau yang ngerjainnya juga arsitek juga, mungkin dia akan malah keasikan meriset tapi lupa bahwa dia juga harus mendesain gitu. The work may be valid and legitimate research, but not all research is design research. Jadi dia keasikan research nih, tapi hasilnya, wah kok jadinya lupa mendesain, hasilnya paper gitu ya, bukan desain bangunan.
Research for design must aim to result in insights that inform product design directly. Product design arsitekturnya ya, bangunannya gitu ya. To fixate on certain methods. Nah, salah satu kemungkinan error set juga adalah kemungkinan kita terkunci di satu metode gitu ya. Over investing in very careful research at the expense of designing the product. Ya. Kita keasikan sama simulasi CFD ya. CFD aja tuh, CFD, Conventional Fluid Dynamics ya, malah simulasiin saya pesawat gitu kan. Kayaknya seru nih simulasiin mobil F1 gitu kan. Lupa mendesain. Dan seterusnya lah ya, saya lanjutkan aja dulu. Nah, ini research into design, research about design, with design and designers as its subject. Kita meriset nah ini bisa juga untuk reflective practice ya. Kita sebagai outsider, bukan kita yang merefleksikan desain kita, tapi orang lain yang meriset bagaimana kita mendesain. Nah, ini research into design. Research about approach, methods, tools, etc. ya. Tadi yang saya sebutkan misalnya Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Frank Gehry, siapa lagi yang ada bukunya? Zaha Hadid misalnya gitu, Daniel Libeskind gitu kan. Peter Eisenman, Louis Kahn kan, banyak. Kalau Louis Kahn nulis buku sendiri ya, tapi ada juga yang dituliskan. Le Corbusier juga, tapi dari buku itu orang mencoba lagi menulis lagi lebih banyak gitu ya, menginterpretasikan apa yang mereka pikirkan gitu. Nah, itu research into design. Nah, ini mungkin kakak rancangan arsitektur banyak juga di sini ya bidangnya. Jadi menggali pengetahuan dari prakteknya para arsitek. Sayang ya kalau misalnya ada arsitek hebat misalnya di Indonesia, misalnya siapa? Pak Eko Prawoto ya, almarhum. Nah, itu kan wisdomnya banyak tuh. Kalau nggak ditulis, nggak sempat ditulis tuh sayang gitu kan. Kalau orangnya sudah tiada terus kita melihat karyanya kan kita hanya menginterpretasikan kan. Oh, karyanya begini maka oh mungkin dia pendekatannya begini gitu. Orangnya nggak ada gitu. Nggak bisa kita konfront, nggak bisa kita tanyain. Much of research into design is academic. Disciplines scrutinize the process of design and creative work. Bisa dari psychology, filosofi, antropologi, education, history, ya. Kakak STK juga misalnya ya. Antropolog melihat bagaimana arsitek bekerja itu juga bisa. Itu namanya research into design. Nah, yang juga bisa dipakai di reflective practice adalah research through design. Using design as research method. Proses desain itu adalah risetnya sendiri. Taking a problem outside design and using design to address it. Taking design as a particular way of thinking and a particular approach to knowledge, which helps you understand certain things that exist outside design. Nah, dari tiga tadi, kalau untuk reflective practice in design research, kita bisa pakai research through design atau research into design ya. Jadi searching through the principle of the practitioner as if being an insider, tracing tacit knowledge by means of the tool, research process as a research method, whole process acts like an product. Bagaimana caranya? Apa bentuknya seperti apa sih? Ini kan abstraknya ya. Nah, misalnya ini ada contohnya. How to do a reflective practice research. Nah, kalau kita yang sebagai outsider, kita bisa dari notes and sketchbook from an architect. Atau wawancara langsung. Gitu. Kalau orangnya masih ada, kita wawancara langsung. Kita gali pengetahuannya. Uncovering tacit knowledge from an architect. Atau bisa juga dari buku ya, kalau kita bisa outsider nih pengen tahu, kita mengkaji framework yang ada di buku-buku tentang arsitektur gitu ya. Misalnya content analysis of the book How Designers Think dari Lawson tadi ya. Nah, kita coba lihat contohnya. Nah, misalnya ini yang kedua ya. Kita bisa menggali melakukan reflective practice atau reflection in action dengan melakukan content analysis terhadap buku
arsitektural misalnya. Nah, buku ini contohnya buku Lawson ya. Bukunya itu framework tentang desain. Kita lakukan content analysis, nanti content analysis itu apa di S2 lah ya. Tapi yang jelas ada kata-kata kunci yang sering muncul di buku tersebut. Setelah itu kita kelompokkan kata kuncinya itu jadi hapus ya. Sebentar. Ini ya. Kalau dikelompokkan menjadi 10 framework penting ya dalam mendesain, kita perlu melihat misalnya morality and design. Apa itu misalnya? Stylenya, movements-nya, maksudnya lagi itu proyek itu digerakkan oleh movement apa sih gitu ya? Moral certainty apa sih yang mau kita pegang gitu ya? Etika, nilai moral apa yang kita pegang? Set of principles, design theory, moral di sini maksudnya juga apa? Yang kita anggap bagus itu seperti apa gitu. Terus the future, vision of the future, teknologi, utopias gitu ya. Users, client, users and client gitu ya. Formal, bagaimana kita mengorganize desainnya, apa ruangannya, visualnya, visuality, composition, geometric rules, proportional rules, form ya, formal. Terus simbolik, historical tendency, ada nggak di situ soal personality atau karakter gitu ya. Ada lagi kelompok kata kunci yang lain adalah decomposition versus integration ya. Variation, function, social issues, economic issues gitu ya. Radical, reasons for existence. Ini radical. Jadi ini framework kalau dikelompokkan ya dari bukunya framework ini. Kalau dalam mendesain itu arsitek itu kira-kira yang dia pikirkan itu 10 hal ini. 10 nggak nih? Ya, 10 hal ini kira-kira. Bisa 10-10-nya, bisa sebagiannya gitu ya. Tapi yang paling besar itu kan formnya memang. Form sama morality and design itu maksudnya kayak value yang dia pegang gitu. Malah user sedikit tuh. Nah, kalau di diagramkan lain misalnya design issues, di sini design issues ya, ada apa saja design issues-nya. Nah, ini tuh hasil dari tadi reflektif praktis ya, kita melakukan research into design gitu. Ini masih research into design ya, masih maksudnya kita sebagai outsider meresearch arsitek lain gitu atau meresearch desain arsitektur. Nah, desain issues yang sering muncul ada programnya, landscape-nya, proportional rules, composition, geometric rules, solid void, kayak yang kemarin ya, solid void, tectonic, movement, articulation of spaces. Jadi ada yang paling tengah, yang paling inti itu formal issues, ada spatial issues, ada event yang dia memadahi apa, terus praksis ya. Ini ada poin soal praktis, detailsnya, teknologi yang involved di situ, material yang digunakan, structural ideas, personal knowledge dari arsiteknya, misalnya experience of architect, attention of architect ya. Nah, ini beda-beda nih tiap arsitek kan. Conditions, konteksnya ya. Kemarin ada di kuliah 3190 ada soal konteks. Beda kuliah apa tugas 1 dengan tugas 2 kan. Tugas 1 di tengah kota padat, tugas 2 di tengah hutan. Padat juga sama pohon. Jadi kita gimana caranya supaya tidak merusak. Nah, konteks, site, users, coworkers, client, event, landscape, climate. Agenda of time. Nah, ini kalau ada misalnya agenda saat itu ya, political issues atau economic issues, social issues. Kalau yang tugas 2 sekarang isunya adalah sustainability ya. Sustainability tidak merusak alam gitu. Low carbon reduction of carbon footprint gitu. Kalau bisa materialnya diambil dari sekitar gitu, maksimal berapa kilo gitu dari lahan.
Nah, itu isu-isu yang penting. Jadi hal-hal inilah yang kalau kita coba gali ya, kira-kira arsitek kira-kira inilah yang mereka pikirkan gitu, yang mereka coba solve gitu. Nah, ini masih sama, cuma disarikan lagi ya, key questions, scale, environmental issues, artisanal knowledge. Knowing in action. Jadi dengan reflective action ini kita bisa jadi apa? Dibilang di sini this capacity to do the right thing. Jadi dengan reflective action kita bisa menghindari kesalahan yang sudah dilakukan orang sebelumnya misalnya gitu ya. Menghindari kekeliruan atau bisa lebih tepat dalam memilih dalam desain gitu ya. Exhibiting the more that we know in what we do by the way in which we do it is what we mean by knowing in action ya. Yang dijadikan contoh di buku itu misalnya naik sepeda kan. Naik sepeda itu kan kita nggak pernah mikirin gitu kan. Naik sepeda aja gitu. Tapi kalau disuruh menjelaskan kan jadi nggak bisa gitu. Nah kalau dalam praktek ini kalau kita tanpa reflection in action, kita hanya kayak jadi rutinitas aja gitu. Mendesain di konsultan tuh rutinitas saja, hanya untuk mencari duit misalnya gitu ya. Tapi kenapa kita mendesain seperti itu? Kenapa bahkan jadinya tuh kadang malah proyeknya apa, lahannya di mana tuh desainnya sama gitu. Kurang lebih ya ada ya kayak ginilah desain kita udah template gitu ya, template terus bahkan kalau RKS itu apa? Rencana kerja dan spesifikasi gitu. Materialnya itu kadang udah ada template-nya. Kita nggak mikir inovasi lagi di desain gitu. Udah kalau di konsultan itu udah rutinitas aja gitu. Nah kalau nggak pakai reflective action ya, knowing in action to describe passive knowledge. Ini contohnya riding a bike ya. People who know riding a bicycle will do the right thing when in situ, but will often give the wrong answer when asked certain questions outside of the bike riding situation. Reflection in action to reflect all the behavior as it happens. Nah, jadi reflection in action ini bisa dua ya tadi ya. Kalau yang saya tunjukkan di framework tadi itu kita melihat sebagai orang lain, kita melihat arsiteknya ya. Kita sebagai arsitek yang mau melakukan reflection in action juga bisa melakukannya ketika berpraktek, ketika mendesain, atau ketika desainnya telah selesai gitu. Misalnya untuk tugas 1 itu reflection on action. Nanti kalian misalnya bisa menuliskan refleksi terhadap tugas 1 kemarin misalnya. Nah untuk tugas 2 itu reflection in action. Sedang mendesain tugas 2 itu sambil mikir nih. Sebenarnya yang saya lakukan ini tuh tujuannya apa atau apa sih yang knowledge apa yang saya gali dari sini misalnya gitu. Nah itu mungkin kalau mulai dari sekarang dari yang tingkat 2 misalnya tingkat 2 juga mulai punya apa sense reflection in action gitu ya, mungkin bagus juga untuk ke studio-studio berikutnya gitu karena tidak hanya yang disampaikan pembimbing yang dia dapat tapi juga yang dia refleksikan terhadap proses desainnya gitu. Jadi bisa ketika dan bisa sesudah melakukan proses desainnya gitu ya. 8:10 ada pertanyaan ini sebelum masuk ke sini di Zoom ada pertanyaan? Ada atau tambahan mungkin atau pendapat yang lain yang berbeda? Sambil saya coba lihat catatan. Ada? Silakan. Kayaknya ada PR-nya juga setelah ini ya. Saya speed up dulu. Oh, class discussion ya. Oke. Sebelum discussion dan sebelum ini soal expertise, ada pertanyaan nggak? Atau memberikan pendapat?
expertise in architectural design. Ya, William, pakai mic? Pakai ini aja. Hah? Tes. Pak mau nanya, jadi itu eh research into design berarti lebih ke mempelajari belajari cara orang proses orang lain ya Pak. Research into design ya. Iya. Jadi sebenarnya itu tapi itu ada proses reflektifnya ya. Iya, jadi proses reflektifnya dibantu oleh penelitinya gitu. Peneliti yang siapa? Arsiteknya siapa? Pak Baskoro Ejo gitu. Saya nggak tahu apakah dia juga merefleksikan prakteknya beliau ya, tapi ya daripada kita nggak dapat pengetahuan beliau kan kita teliti aja soalnya kita ikut secara antropologi gitu ya. Kita teliti bagaimana sih dia di konsultannya, bagaimana hubungan dia dengan junior arsiteknya, terus dalam proses desain itu bagaimana dia memulai, bagaimana dia mengakhiri gitu kan. Nah itu bisa diungkap dengan reflection in action tadi atau reflective practice tadi, yaitu riset. Kalau dalam riset ya research into design ya. Tidak hanya arsiteknya, tapi bisa juga karyanya juga bisa. Pokoknya tentang subjeknya itu subjek risetnya adalah si desainernya atau desain produknya, atau bahkan buku desain juga bisa, buku yang ditulis oleh desainernya juga bisa. Itu di research into design, lebih kayak sosiologi, antropologi gitu ya, gitu ya, Enrico. Cukup? Jadi Ah. sebenarnya jadi itu refleksinya lebih ke membandingkan proses kita sama proses orang lain. Oh, nggak mesti membandingkan sih, kita hanya meng-uncover aja. Kita datang dengan gelas kosong gitu, terima apa sih yang dia bilang gitu. Kita nggak konfront, kita nggak bandingkan, supaya kita bisa mengabarkan pengetahuannya dia itu ke khalayak ramai gitu loh. Ditulis supaya pengetahuan yang ada di kepalanya dia bisa kita tuliskan supaya orang lain bisa baca gitu. Kalau nggak kita uncover kan ya itu dibawa sama orangnya aja gitu pengetahuannya itu. Karena nggak semua arsitek tadi melakukan refleksi sendiri gitu. Itu ya maksudnya. Jadi itu riset into design itu peneliti lain meriset tentang arsitek, tentang desain gitu. Kalau misalnya ada yang menarik, misalnya apa ya? Nah, ada 2 kasus IKN ya kemarin pas presentasi. Kenapa sih Pak Nyoman Nuarta itu selalu atau kekeh dengan desain Garudanya gitu kan? Dan selalu bentuknya Garuda gitu. Nah itu kan pasti ada knowledge-nya di kepalanya dia kan, yang dia mungkin lewat wawancara lewat apa gitu, nggak secara sistematik ditulis gitu. Nah siapa tahu ada valuable insight di situ, kita kan nggak tahu ya, karena kita kan langsung reaksioner aja gitu. Wah itu dia bukan arsitek, kalau dia bangunannya boros, bangunannya tidak, estetikanya kurang misalnya gitu kan. Oh dia mendesain tidak memperhatikan lahan gitu. Nah itu kan semua omongan-omongan ya, maksudnya apa sih, anekdotal gitu ya, yang mereka dialami oleh tiap-tiap orang. Nah, itu bisa proses desainnya bisa macam-macam metodenya, bisa wawancara ke orangnya, terus juga survei juga gitu, survei ke orang ke sana, dicoba yang udah pernah lihat itu misalnya disurvei gitu. Contohnya ya. Jadi itu termasuk research into design gitu. Research yang membantu menjelaskan desainernya, desainnya, supaya jadi pengetahuan untuk desainer yang lain. Gitu. Kalau ya kenapa? Saya lebih agak penting cuma kayak mau soalnya kayak kalau refleksi kan berarti kita ngomongnya ada introspeksinya yang Oh ya, sendiri ya. iya. Jadi kayak kalau Orang lain, iya, iya betul betul, iya, iya itu kalau yang murni reflection in action ya research through design ya, yang kita mendesain sambil meriset sendiri kita sendiri. Itu juga bisa ketika mendesain atau pasca mendesainnya. Ketika kita sudah selesai tugasnya, coba kita refleksikan, itu juga bisa. Nah bagus kalau semua arsitek begitu, karena kan jadi banyak pengetahuannya. Untuk pembanding ya, paper paling banyak itu kan di bidang medicine ya, ratusan ribu kayaknya. Kalau
arsitek itu jarang nulis gitu. Arsitek itu jarang nulis. Nah itu ya daripada kita nyuruh mereka nulis kan kita coba aja yang kira-kira suka meneliti arsitektur itu kita research into design tadi. Karena sayang pengetahuannya di para arsitek hebat itu. Arsitek hebat tuh jarang nulis, bahkan Zaha Hadid juga kayaknya nggak nulis ya. Ya kalau ngomong di podcast atau apa ya mungkin ada, cuma wawancara gitu. Cuma kan itu nggak sistematis kan. Gitu. Kayak si tadi Donaldson itu dia backgroundnya arsitek, tapi dia bukan arsitek praktisi, dia mengambil S2 S3-nya entah filosofi atau antropologi atau sosiologi, makanya dia nulis itu gitu. Kalau berpraktek itu udah nulis itu kayaknya sampingkan lah. Jadi jarang yang arsitek yang melakukan refleksi itu dan dituliskan gitu ya. Jadi knowledge sendiri. Padanannya gini, saintis melakukan research kan. Kalau nggak dipublish, orang nggak tahu hasilnya kan. Ya kan? Einstein nih, oh iya ternyata kalau ruang dan waktu itu bisa melengkung, nanti bisa solve masalah Newtonian physics. Tapi nggak ditulis. Dia omongin aja ke temennya. Jadi ilmu nggak? Enggak kan? Nah, kita tahu desain-desainnya Pak Baskoro bagus kan. Terus beliau meninggal. Habis itu nggak ada lagi yang bisa meneruskan cara beliau membuat desain yang setiap desain itu bagus gitu. Padahal ada yang bisa diekstrak dari situ kan. Nah kalau nggak ada yang riset into desain tadi ya, kalau semuanya mikir biarin aja dia sendiri yang merefleksikan, nggak akan ada gitu waktunya atau hasilnya gitu. Itu maksudnya. Ya, Andriko. Lebih ke pertanyaan bias ya, Pak. Eh, ini mau nanya, Pak. Kalau tadi kan kita diinformasikan bahwa reflective design ketika kita mempraktikal tuh bagus ya, banyak benefits-nya gitu. Nah, bahkan ketika dalam reflective design ini kita bisa dilakukan banyak research dalam praktek ini. Nah, dalam prosesnya gitu. Tapi bahkan ada yang tadi dibilang kalau kita kita nggak butuh orang-orang yang belajar dari yang kampus-kampus gitu, orang dari cukup dari pengalaman saja sih gitu kan. Nah, kalau gitu aku mau nanya ke Bapak apa yang menghimbaukan eh apa kayak eh band apa kayak prioritas kita kita sekarang kan lagi belajar di kampus ya. Apakah benefits-nya bakal apa benefits yang lebih kayak superior gitu dibanding langsung reflective design saja gitu, mengikuti proses-proses yang tadi dijelaskan. Maksudnya bisa nggak saya langsung magang di kata kuliah nih, saya magang di biro arsitek. Ya, karena aku bisa research sekalian. Ya, ya. Sebagai arsitek dengan berpraktek langsung gitu ya. Ya, apakah bakal aku mendapat ilmu yang lebih banyak dibanding belajar kuliahan gitu atau gimana? Terima kasih. Wah ini berat nih pertanyaannya. Kalau pertanyaannya adalah apakah mendapat ilmu lebih banyak, nggak tahu, belum tentu yang kuliah dapat ilmu lebih banyak ya. Kan kuliah nggak semuanya juga reflektif ya. Habis UTS udah lupa ya. Habis UAS UTS pengumpulan udah gitu. Tapi konteksnya Donaldson nulis buku itu memang di Amerika ya tahun segitu. Saya nggak melihat selama ini ya setidaknya sependek pengetahuan saya di Indonesia itu antara praktisi dan akademisi itu kayak di Amerika gitu enggak. Praktisi di Amerika itu bahkan Donaldson nyebutnya professions, nggak hanya bukan arsitek, dia nggak fokus ke arsitek, tapi arsitek sebagai contoh karena dia backgroundnya arsitektur. Gitu. Profession secara umum, psikolog, dokter, apa jadi mereka pas sudah berpraktek itu nggak butuh hasil-hasil dari kampus gitu ngapain sih? Pendekin aja kuliahnya, panjangin magangnya misalnya. Jadi muncul seperti itu. Kalau di Indonesia kayaknya sih enggak ya. Kita saling support, bahkan kadang kita apa ya yang isi kuliah dari praktisi juga kadang ke kampus untuk entah diskusi, cari pengetahuan baru. Karena kalau yang terbaru pasti ada di kampus gitu. BIM, VR, AR, simulasi itu semua ada di sini gitu. Nggak sempet apa namanya konsultan
belajar soal thermal comfort. Nah, itu datang ke sini baru dia hal-hal baru, hal-hal tadi ya research for design-nya itu di sini basisnya. Karena mereka nggak punya tim khusus research for design. Tadi memang ada yang saya nggak tahu di negara mana yang udah kayak gitu ya. Kan research for design itu bisa jadi juga masuk ke tim ya. Tapi kan nggak semua proyek desain itu ngasih biaya buat riset ya. Mana tadi? Ini ya. Research for design can be an end in itself to inform design work by others. Jadi memang dibayar untuk memberikan guidance buat desain. Dan ini bisa dilakukan oleh designers. Kalau pertanyaannya apakah dengan berpraktek saja tanpa sekolah bisa jadi arsitek? Kalau bisa sih mungkin bisa, tergantung mungkin ada unsur bakat juga ya kayak Tadao Ando gitu kan. Tadao Ando tuh sekolah arsitektur nggak perguruan tinggi ya. Jadi dia nggak ngambil SAPPK gitu, ya. Tapi bisa jadi arsitek. Nah, sekarang kan ada undang-undangnya kan, mau nggak mau harus pendidikan arsitektur dulu. Mungkin ada kasus khusus yang mungkin kayak zaman dulu lah ya, kayak Fredrik Silaban ya. Kayaknya dia nggak ngambil sekolah khusus arsitektur gitu, tapi masuk jadi anggota IAI. Anggota IAI juga yang bikin alumni IMAGE juga. Yang bikin IMAGE pertama siapa namanya? Ingat nggak? Soeharto. Saya lupa. Ya itu yang bikin IAI juga, kalau nggak salah. Jadi ya karena arsitektur pertama kan di ITB, jadi orang-orangnya arsitek-arsitek pertama ya adanya dari sini, alumni sini gitu. Nah dulu masih bisa, kalau sekarang udah nggak bisa. Harus sekolah dulu 5 tahun, ya 4 tahun S1, 1 tahun PPA atau ambil S2. Jadi totalnya minimal 5 tahun, magang 2 tahun, baru nanti daftar STRA. Ikut ujian dulu ya, ikut ujian daftar STRA. Gitu ya. Kalau kenyataannya mungkin bisa aja dia meng-acquire knowledge dengan nempel ke arsitek gitu ya, walaupun dia nggak kuliah, atau dia bidangnya matematika kayak Zahadid gitu, terus dia saya sukanya mendesain, ya, nempel aja sama arsitek, jadi arsitek gitu, ya mungkin bisa aja ya. Iya silakan, mungkin pengalaman dari Budian. Jadi ini juga buat evaluasi juga untuk dosen juga sebenarnya. Karena apakah kita mendengarkan teori saja itu berguna. Makanya kita kadang di kuliah ada istilahnya project based PJBL, project based learning ya. Misalnya antara eksperimen itu baru analisis seperti ya. Jadi nggak hanya teori tapi kita juga praktek juga di dalam kelas itu gitu. Jadi sembari kita belajar teori tapi juga praktek. Nah sebenarnya itu nggak sih kita belajar di universitas contoh kalau di Jepang ya itu arsitek itu harus lulus tes untuk mendapatkan license. Jadi memang utamanya adalah kita harus lulus tes itu. Nah mau nggak mau kalau tes itu ada banyak teori yang udah ada di kampus-kampus itu. Jadi misalnya kita mau bangun rumah itu harus minimal punya license namanya NIQ ya nomor 2. Jadi kalau kita nggak punya license itu kita nggak boleh bangun rumah. Begitu juga dengan yang pertama IQ. Jadi kalau kita nggak punya IQ kita nggak bisa bangun bangunan tinggi. Nah, kenapa kita harus punya itu? Karena kita harus punya pengetahuan dasar. Jangan sampai pengetahuan dasar itu kita nggak punya dan malah membahayakan penggunaan. Mungkin salah satunya itu ya, kita tetap harus belajar juga dasar-dasar ilmu. Dan
Ya. Baik, terima kasih Bu Dian ya. Iya, ini jadi masuknya bisa nyambung sini ya tadi soal karena jadi kritik juga bagi sebagian arsitek yang mungkin lebih progresif gitu ya, lebih kiri, lebih progresif, harus sekolah 5 tahun, harus magang 2 tahun, harus daftar IAI, baru boleh berpraktek sebagai arsitek. Nah itu kan elitism ya, terasa nggak sebagai elitism? Ya kalau saya saya pakai topi orang kiri sekarang ya, elitism nggak sih? Ya, gimana sih? Elitism nggak? Nggak. Oh, berarti dia agak kanan nih. Sekarang Cio agak kanan. Kalau menurut Cio gimana? Pendidikannya iya, tapi kenapa harus udah sekolah, harus lagi ambil PPAS, harus lagi expertise, ya betul. Ya, kalau misalnya tadi kayak yang Andriko misalnya dia SMK, itu berpraktek, habis dia SMK di drafter, tapi sambil drafter itu dia belajar tuh dari arsiteknya, terus bisa mendesain, tapi nggak bisa dapat SRA karena nggak ada pendidikan 5 tahun, magang 2 tahun, gitu. Gimana? Pendapat. Hmm. Iya. Hmm. Tuh. Oke. Saya dulu di sini tetap pengen jadi arsitektur. Heeh. Mungkin saya kebetulan tidak mau jadi arsitek, Pak. Saya ingin belajar. Iya. Saya ingin mendapatkan ilmunya. Mungkin saya ingin melanjutkan risetnya dan sebagainya. Tapi kalau dengan konteks seperti itu berarti tidak semena-mena kami di sini itu untuk belajar jadi profesi, jadi seseorang dengan profesi. Mungkin nanti final sih jadi pengusaha. Iya. Mungkin nanti di depan saya ini jadi ya arsitek lah mungkin jadi. Cuma Iya. ujung-ujungnya kita ngomong hanya jalan gitu bisa diambil. Iya. Tentang ilmu sendiri, gimana itu dikembangkan, gimana itu disalurkan ke masyarakat ataupun ke institusi pendidikan sendiri kan itu menjadi tanggung jawab dari kami gitu. Memang kami itu di sini untuk belajar juga. Saya sih percaya begitu ya Pak. Jadi tidak serta-merta kami di sini Untuk jadi arsitek. Jadi arsitek atau Iya. kami di sini itu ya sebagai cara akademis dong. Kami Iya. di sini merupakan Oke, paham. ekspertis dan profesionalisme itu saya coba ada batasan lah di mana orang-orang yang bekerja dan di mana orang-orang yang memiliki profesi dan orang-orang yang mengajarkan riset-risetnya. Ya. Saya coba agak Ya berarti pendidikan nggak masalah lah. Tapi kalau harus yang bersertifikat, hanya yang bersertifikat yang boleh. Tapi tiba-tiba Pak Yomanuarta mendesain boleh. Gitu. Saya rasa mereka tidak kompeten aja. Udah, benar. Jadi pemerintah tuh profesi apa enggak? Oh, pemerintah. Sekarang tidak ideal. Kita menyediakan lingkungan yang ideal untuk profesi profesional praktis. Oke, ya, baik. Tepuk tangan untuk Cio ya. Cocok jadi dosen dari desain. Nah, ini kalau dari saya nggak tahu ini ada penjelasannya nggak ya? Nah, sebenarnya kritiknya tuh bukan soal harus sekolahnya sih, tapi lebih kayak ada satu badan yang mendesain siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh gitu. Sebenarnya di situ. Jadi novice expertise itu apa ininya? Agak sulit sih memang mendefine-nya. Karena kalau di science itu expertise capnya apa PhD gitu. Semua yang PhD itu boleh meriset dia sebagai ketua riset. Kalau udah sering riset tapi masih S2 kayak di BRIN, kan sempat di BRIN tuh rame ya. Dia udah lama di Eijkman tapi masih S2 walaupun peneliti gitu. Harus S3 kalau enggak dipensiunkan gitu. Nah, itu ada lembaga atau ada cap tertentu yang mau kayak gimana tacit knowledge-nya dia, kalau dia nggak punya cap profesi itu, nah itu nggak boleh. Nah itu yang sebenarnya jadi poin kritiknya. Ini novice, advanced beginner, kompeten. Nah ini kan kalau urutannya ya dari yang baru newbie gitu ya, kompetens, lulus S1 mungkin kompetens saya kompetens, terus ambil S2 dan untuk magang jadi proficient in design gitu kan. Nah, nanti ujian bukti bahwa kita expert di arsitektur gitu, bisa berpraktek. Nah, idealnya begitu.
Nah, tapi some critics towards the experts, ini bukunya ya, kayaknya ada punya Bu Roro ada sih di saya kayaknya. Kalau nggak salah ingat ya. Deny their dependencies on external factors, creating an exclusive group like a tribe that no one can join, that speaks language that no one understands. Ya. Nanti kalau sudah masuk ke dunianya lah ya, karena nggak semua arsitek juga memang mau join ke IAI ya. Nggak semua arsitek mau join ke IAI. Saya ada kenal satu lah setidaknya ya. Tapi berpraktek juga, karena tadi di Indonesia belum ada aturan yang membatasi banget. Bahkan STRA itu di proyek PU belum diterima, masih pakai cap dari LPJK gitu ya. Pokoknya suratnya itu bukan dari IAI, dari profesi insinyur secara umum lah. Bukan. Jadi Dewan Arsitek di Indonesia juga agak protes, kok kami udah dibikinkan undang-undang harus ber-STRA, tapi PU-nya sendiri nggak mengakui gitu. Jadi itu ketidakkomparenan di tata kelola pemerintahan. Nah, poin berikutnya excluding the opinions of the unexpert people. Nah, jadi kalau bukan arsitek nggak boleh berkomentar soal bagus jeleknya bangunan misalnya gitu ya. Tapi bisa jadi ini bukan di Indonesia juga ya. Buku ini tuh konteksnya kalau nggak salah Australia dari Melbourne. See the problem from a distance. Jadi membentuk elitism. Mungkin di Indonesia belum sampai segitunya lah ya, arsiteknya. Still cannot find any alternative ways of teaching architectural design other than what was done in École de Beaux-Arts. Ya, ini menurut yang mengkritik ini ya, metode pengajaran arsitektur itu dari zaman École de Beaux-Arts itu sampai sekarang masih sama gitu ya. Saya nggak tahu apakah harus berubah, saya nggak tahu, tapi yang jelas penulisnya merasa tidak ada evaluasi terhadap efektivitas pengajaran itu. Gitu. Providing closed problems for the studio tasks. Nah, ini yang coba kita tadi project based learning ya, karena memang ada keluhan ya, masukan dari advisory board untuk mencoba kasus-kasus di studio itu jangan yang kayak Menara Gading gitu, yang kayaknya nggak ada di real life gitu. Nah, ini akan diberikan ya kasusnya yang real gitu ya, walaupun nggak ada proyek yang sedang berjalan, tapi masalahnya itu nyata di sekitar lahannya gitu, bukan yang kalau tingkat 2 mungkin masih dihilangkan dulu ya, permasalahan di sekitar lahannya masih belum dibahas, tapi ini providing closed problems itu memang jadi kendala kalau nanti pas dia lulus dia nggak bisa sense of ada isu loh di sekitar lahan itu nggak muncul gitu. Nah, di kurikulum yang sekarang ya sejak habis itu terutama yaitu desain tor studio itu dibuat lebih tajam gitu ya. Creating a vacuum sama yang kedua ya, creating a vacuum environment for students to design. Karena tor studionya mungkin ya, ini saya nggak tahu di tempat mana ini ya, tor studionya itu terlalu ideal gitu kondisinya, yang mana nggak di dunia nyata nggak mungkin gitu. Depending on critics for evaluation. Nah, ini saya nggak tahu pendapat mahasiswa ini, karena di studio dosen dianggap sebagai no best. Ya, nah ini salah satu kritiknya adalah tadi dia kayak senioritas gitu. Kalau pokoknya kalau lebih senior ya saya dengar apa yang saya bilang gitu. Padahal belum tentu lebih bagus desainnya kan, misalnya gitu. Jadi positioning some designers to know best. Heavy load makes architecture students different and disconnected from other students in university. Nah, ini mungkin masuk juga nih, masih kontekstual dengan kalian juga. Tugasnya banyak di studio terus, jadi nggak kenal jurusan lain gitu ya. Kecuali kalau aktif di KM misalnya. Nah, kalau yang nggak aktif nggak tahu, cuma tahu teman-teman di RC. Tapi kalau kenyataannya ya, kenal dengan banyak teman di jurusan lain itu bermanfaat, terutama setelah lulus ya. Jadi saran saya sih ya jangan terlalu, ya boleh lah studinya A gitu ya, atau ya kalau dapat AB, dapat B ya nggak usah terlalu sedih, itu masih lulus kan. Asal IP-nya di atas 3 itu masih oke lah. Jadi nggak usah terlalu ambis sama akademik sampai melupakan ini ya, sampai disconnected
from other students in university. Ternyata nggak cuma di Indonesia, ternyata di Jeremy Till ini Australia, nanti cek aja. Students wear their tiredness as pride. Jadi bangga-banggaan, tidur berapa jam, ada kontennya ya di Mage. Tidur berapa jam gitu kan, 2 jam, 6 jam. Yang tidurnya 8 jam dianggap kok 8 jam doang gitu. Kok lama tidurnya kan paling dikit-dikitan gitu kan. 2 jam nggak tidur gitu. 3 hari nggak tidur gitu kan, paling bangga. Gue sampai minum Bodrex gitu kan, minum Krating Deng. Sampai ya kayak gitu, itu jadi bangga-banggaan. Padahal itu kan nggak baik kan, nggak. Ya maksudnya ada yang salah dari sini gitu. Stay too long in studio makes students have fewer friends outside their studio mates. Betul nggak? Sampai lupa, sampai susah cari jodoh gitu ya. Bukan sampai jodohnya itu ya itu lagi gitu kan. Oh, anak asli lagi gitu kan. Padahal ada anak plano misalnya kan. Ya. Anak plano. Itulah saya anak plano. Ya, itu tadi materinya class discussion sekarang. Kalau yang di rumah gimana nih ya discussionnya? Udahlah, dengerin aja yang di Zoom ya, dengerin. Class discussion-nya, take a moment to consider your current stage in the design studio, engage in the process of deep reflection analysis. Nah, mungkin untuk ini diskusinya refleksi terhadap tugas 1 deh ya, karena sudah selesai kan. Kalau sekarang kan masih diberi kantor kan. Kemarin masih kerjain tapak, jadi belum ada yang disentuh kan tugas 1 studionya. Ada yang mau ngasih refleksi terhadap tugas 1? Refleksi apa sih knowledge yang didapat gitu? Penghawaan alami, pencahayaan alami. Ada jadi tahu apa? Pergerakan matahari dari mana ke mana gitu. Ada yang mau ngasih reflection? Atau ini deh. The easiest and the most challenging part of doing the assignment in the studio so far. Apa the easiest part and the most challenging part? Siapa? Ada? Yang paling mudah apa kira-kira di studio? Apa? Naruh barang. Bikin kop. Oh, setting boundaries. Oh ya, bikin batas lahan ya. Batas lahan. Paling gampang. Kalau yang paling susah apa? Semua. Memasukkan semua program ruang ke dalam slide yang sempit ya. Oke. Terus berhasil nggak kira-kira kemarin? Berhasil. Oke. The part that you enjoy and least enjoy, ada? Berapa? Bikin boundary. Not really. Apa? William apa? Did you enjoy other things other than making the delineation, making the boundary, or asistensi mungkin? Asistensi dengan dosennya? Saya tahu dosen. Oh, apa? Banyak knowledge ya, banyak wisdom. Ada mungkin William mau apa enggak? Apa the you enjoy and least enjoy, part that you enjoy and least enjoy, dan seterusnya lah ya. There is a part Ya. during the back half of the design process, what I call it the crisis, The crisis. where I What's that? just start making things along the way and like start revising things like, oh no, I should have put a window there. Oh no, I should have put a vent there. Oh no, I should have put an exhaust there. It's really confusing. And like, I have to confess. I have to confess to all of my sins and all of my crimes that I actually have no idea what I'm doing. Yeah. But it's enjoyable to pretend that I know what I'm doing, so like it comes out as something that's like that, yeah, that kind of works. Okay. It's fun. Okay, but at least now you reflect on your action, right? Yeah, if I didn't ask you, maybe it will just be another thing that you forget, right? So you enjoy doing the forgetting and putting it
arbitrarily, like the window, put it anywhere you can put, not design it in from the start, designing it from the start. Sometimes it's just like, oh wait, I should have put that there. Oh wait, oh no. Yeah. And then suddenly this, the entire structure changes, and then there's a bit in the fourth semester for the house assignment Yeah. where I should have, I just realized the stairs didn't have a door, so it's Yeah. kind of like, oh no, Yeah. and it's connected to the rooftop, which is completely empty, so Empty, yeah. hujan bisa masuk. Yes, yeah, And yeah, yeah. it's like, and then I Understood have that, to yeah. change the whole structure, and I had to talk about it with my friends, and it's just like, where does Yeah. the beam bite? Yes. Yeah, the stair parts is the common one because it's common for me to find my students make a stair that conflict with the column, the beam. Yeah. So if you look at the 3D, you go up the stairs and suddenly a beam block your way. Yeah, so that's one part. Yeah. Oke. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Most favorite and least favorite assignments? Most favorite assignments? You? Semester 4? Step 4. How's Enrico? Ada yang mau share most favorite and least favorite? Atau nggak hanya studio deh, semua workshop dan studio? Siapa? SBB. Dosennya siapa? Dosennya siapa? Dosen SBB siapa? Pak Fauzan. Jadi suka SBB ya? Mau masuk KKTB nggak? Lihat nanti. Jadi saya lagi menjaring dosen-dosen muda nih ya. Tadi Zio nanti masuk KKPA atau STK ya. STK. Oke. Ada tugas lain mungkin Tapak gimana? Tapak enjoy nggak? Kayaknya enjoy kan mewarnai ya? Mewarnai kan? Oke. Ya, karena saya ada kelas lagi jam 9 ya. Nanti kita butuh istirahat. Saya butuh istirahat juga. Mungkin demikian ya kelas discussion-nya. Buat yang di Zoom, terima kasih sudah memperhatikan. Saya nggak tahu juga ada yang tidur apa enggak. Kita ada tugas nggak ini? Coba ntar saya cek dulu. Questions, and then ya itu further reading-nya kalau mau baca. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi jam 9 untuk SBB. Ada beberapa pengumuman sama nanti materinya dari Pak Dibia ya. Oke, jam 9. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.